Esa es la onda. Halo Sobat Movie, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Masih nya bol-bol. Oke sobat, pada kesempatan kali ini Movie Circle akan membahas dan merangkum sebuah film yang berjudul Dry Martina atau Martina yang Kekeringan. Oke sobat, tanpa perlu banyak spoiler di awal, langsung aja kita mulai ya. Oh iya, sebelum mulai, ada baiknya kalian semua untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya jika kalian suka dengan channel ini. Terima kasih sobat. Diawali dengan memperlihatkan seorang penyanyi terkenal di jagat Argentina dan dunia yang bernama Martina. Ini orangnya. Ia sedang menyanyikan lagu Buaya Buntung di pesta pernikahan. Belum selesai dengan nyanyiannya, ia kemudian pergi meninggalkan kafe tersebut. Lalu, ada sesosok wanita yaitu fans berat dari Martina yang mengejarnya. Dan film Dry Martina pun dimulai. Adegan kemudian berpindah ke kos-kosan Martina dengan memperlihatkan sosok pria yang bernama Juan, yaitu seorang manajernya. Ia sedang mengembalikan barang-barang Martina. Kemudian, scene dilanjutkan dengan Juan yang sedang menyentil empot ayamnya milik Martina. Tetapi, walaupun sedang disentil, Martina tampak biasa saja tanpa ada reaksi sedikit pun. Keesokan paginya, wanita yang berada di kafe itu terus mendatangi kos-kosan Martina. Tetapi, Martina mengabaikannya dan ia kemudian pergi ke dokter hewan dengan membawa kucingnya. Setelah mengunjungi dokter hewan, kemudian Martina mendatangi rumah sakit untuk menjenguk ayahnya yang sedang koma, di mana ia bercerita bahwa empot ayamnya sedang disentil oleh Juan, tetapi empot ayamnya tetap kering. Tak hanya itu, ia juga berkata bahwa ia mencoba untuk bercocok tanam dengan orang lain. Akan tetapi, dirinya tetap tidak bisa untuk, ya gitulah. No me mojo más. Singkat cerita, ia kembali ke klinik hewan untuk mengambil kucingnya. Namun, dokter mengatakan bahwa kucingnya kabur saat hendak dioperasi. Kemudian, Martina menghubungi Juan dan menyuruhnya untuk membuat poster bahwa kucingnya hilang. Malamnya, ia didatangi lagi oleh wanita yang di awal tadi yang bernama Francisca. Ia membawa kabar gembira di mana ia menemukan kucing Martina. Dan saat ini, kucingnya berada dengan pacarnya Francisca. Lalu, ia mengungkapkan tujuannya menemui Martina, yaitu untuk memastikan kebenaran buku yang ditulis oleh ayahnya bahwa Martina adalah kakaknya. Es que somos hermanas. Mendengar hal itu, Martina hanya tersenyum dan mengusirnya. Lalu, ketika Martina membukakan pintu, ia terkejut melihat seorang laki-laki yang mengembalikan kucingnya. Lelaki itu bernama Cesar. Ia adalah pacar dari Francisca. Francisca yang nampak kesal menyuruh Cesar untuk memberikan kucingnya. Namun, Cesar malah menggoda Martina. Setelah mereka pergi, malamnya Martina terus memikirkan Cesar dan tanpa disadari empot ayamnya pun basah. Keesokan harinya, Martina kembali menemui ayahnya di rumah sakit untuk memberitahukan hal tersebut. Setelah itu, ia selalu memikirkan Cesar dan mencari keberadaannya di Stadion Bung Karno karena Cesar sedang menonton bola di sana. Namanya juga film, mau seramai apapun orang di sana, akhirnya Martina dan Cesar pun bertemu. Chile. ¿Está en el estadio? Lalu, Cesar mengatakan jika ia dan Francisca tidak lagi menjalin hubungan bersama. Mendengar hal itu, Martina bergegas mengajak Cesar untuk makan bipang. Namun, saat berada di dalam mobil, pembicaraan mereka pun menjerumus ke hal-hal yang berbau sensitif.
Sampai akhirnya kalian tahu sendiri kan sobat apa yang terjadi? Iya, benar. Setelah selesai dengan tugasnya masing-masing, Martina meminta Caesar untuk tetap tinggal bersamanya agar bisa terus-menerus untuk bercocok tanam setiap hari. Akan tetapi, Caesar memutuskan untuk pamit pulang ke Chili karena ada urusan pekerjaannya. Beberapa waktu berselang, Martina yang udah kesetanan dengan Caesar memutuskan untuk menyusul Caesar ke Chili. Namun, saat ia sedang duduk di taman, ia didatangi oleh pria yang nge-gym dan kemudian pria itu mengajak Martina ke apartemennya. Kalian tahu sesampainya di sana? Iya, dolar kuning. Oke. Kemudian, pria nge-gym itu mencoba membantu Martina untuk mencari alamat Caesar sebagai tanda terima kasih karena Martina sudah mau diajak untuk aksi dolar kuning. Singkatnya, setiba ia di sana, ia langsung menyosor congornya Caesar. Caesar seketika langsung menolaknya karena pacarnya akan segera datang. Saat pacarnya datang, Martina kemudian bersembunyi di kamar Caesar. Saat tengah menunggu, Martina mendengarkan suara seperti percikan air dari arah dapur Caesar. Ketika dilihat, ternyata Caesar dan Francisca sedang beradu congor di sana. Kemudian, Francisca terkejut melihat Martina di sana dan ia menganggap bahwa kekasihnya berhasil membujuk Martina. Kemudian, malamnya, Francisca mengajak Martina ke rumahnya untuk bertemu dengan ayahnya. Di perjalanan, Francisca memberikan Martina makanan di mana ia sengaja menjebak Martina untuk kemudian menggunakan sendok bekas Martina untuk sampel tes DNA. Keesokan paginya, Francisca dan pacar barunya yang bernama Sam menjemput Martina untuk pergi bersama-sama ke rumah sakit untuk memberikan sampel DNA-nya. Sesampainya di rumah sakit, Francisca langsung memberikan sampel DNA mereka karena hasilnya akan diketahui selama kurang lebih 2 hari ke depan. Siska kemudian menemui Caesar untuk memutuskan hubungannya. Sementara itu, Martina dan Sam menunggu di mobil sambil ngerokok bersama. Setelah kembali ke dalam mobil dan berhasil memutuskan hubungannya bersama Caesar, Siska dan Sam bercocok tanam di dalam mobil tersebut. Sementara itu, Martina kembali ke rumah Caesar karena iri melihat Francisca dan Sam tengah bercocok tanam di mobil. Saat sudah berada di dalam rumah, Caesar terkejut melihat bakpaunya Martina dan tak kuasa menahan nafasnya. Dan kemudian terjadilah Perang Dunia Ketiga. Setelah selesai aerobik bersama, Martina bercerita bahwa ia pernah menjalin hubungan selama 2 tahun. Tetapi pria tersebut meninggalkan Martina dan menikahi wanita lain. Dan membuat Martina sakit hati dan saat itulah ia mengalami kekeringan. Mendengar hal tersebut membuat Caesar melongo dan tentunya ilfil kepada Martina. Dan mulai dari sinilah hubungan mereka sedikit retak. Kemudian malamnya Siska dan Sam menjemput Martina dan menghabiskan malam di sebuah bukit yang indah. Di situ Martina mengungkapkan bahwa ia datang ke Chili untuk bertemu Caesar dan bukan untuk bertemu dengan Siska apalagi ayahnya. Dan ia berkata bahwa ia menyukai Caesar. Mendengar hal itu, Siska marah dan meninggalkan Martina seorang diri di bukit. Kemudian, Martina berjalan kaki menuruni bukit tersebut menuju ke rumah Francisca. Singkat cerita, ketika Martina sedang tertidur, Siska datang dan memberitahu hasil tes DNA-nya sudah tiba. Dan betapa terkejutnya Francisca saat mengetahui bahwa hasil tes DNA-nya negatif. Yang artinya Martina bukanlah kakak kandung dari Francisca. Di ending film, Martina pergi dari rumah Francisca dan kembali ke rumahnya di Argentina, di mana ia sekarang kembali lagi menjadi wanita yang kekeringan. Tamat, ending yang cekicrot.
Dan itulah sobat, alur cerita film yang berjudul Dry Martina. Semoga kalian suka ya. Dan nantikan di video saya selanjutnya ya sobat. Dah.